Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Yudi Irfan Daniel selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan. Nama saya Nurmalia Wahidah dengan NIM 12020700053 dari kelompok 8 kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mazhab Syafi'i. Yang pertama, ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku pada agama. Sedangkan mazhab Syafi'i sendiri adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mengenai Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i lahir di Asheon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau dilahirkan dari seorang wanita dari suku Azdi. Nama ibunya adalah Habibah al-Azdiyah. Ibu dari Imam Syafi'i adalah seseorang yang pandai, ibu panutan, dan ibu pembimbing yang mengetahui sikap dan perilaku yang tepat diperlakukan kepada anaknya. Sedangkan ayahnya Imam Syafi'i telah meninggal pada saat ia masih berada dalam kandungan. Dilihat dari silsilah ayahnya, Imam Syafi'i masih kemenakan jauh dari Rasulullah SAW. Sementara jika dari silsilah ibunya, Imam Syafi'i masih kemenakan jauh dari Ali radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat 29 Rajab 204 Hijriah. Bertepatan dengan 19 Januari 820 Masehi dalam usia 54 tahun di Fustat, Mesir. Semasa hidupnya, Imam Syafi'i adalah seorang yang ulet dan tekun mendalami ilmu. Beliau juga senang melakukan rihlah atau perjalanan dan petualangan ke berbagai pusat peradaban umat Islam yang menjadi kegiatan keilmuan ulama sebelumnya. Sejak usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah memiliki keistimewaan, yaitu sudah hafal Al-Quran serta sudah hafal hadis-hadis Nabi. Kegemarannya berpetualang juga menjadikan Imam Syafi'i adalah sebagai ahli dalam sastra. Imam Syafi'i juga tercatat pernah berguru pada 19 guru yang sangat pakar terhadap fikih. Karena Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang moderat, maka mazhab ini banyak dianut oleh ulama-ulama, yang mana mereka menulis buku dan kitab-kitab yang berdasarkan mazhab Syafi'i. Karena banyaknya murid yang menyusun kitab dan menyebarkan mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i ini berkembang pesat dan menyebar di wilayah timur dan sekitarnya. Misalnya, mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Indonesia, Suriah, Kurdistan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Pantai Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Selanjutnya, penyebaran mazhab Syafi'i. Penyebaran mazhab Syafi'i.
Dalam perkembangan mazhab Syafi'i, mazhab ini telah tersebar ke berbagai negara muslim. Mazhab ini benar-benar konsisten dan tidak keluar sama sekali dari garis-garis besar ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma ulama, dan qiyas atau analogi. Tersebarnya mazhab ini berawal dari Mesir. Di Mesir ini pengikutnya cukup banyak, lalu muncul dan tersebar di Irak, terutama Baghdad dan Khurasan, sehingga apabila mereka menyebut ahli hadis, maka yang mereka maksud adalah Imam Syafi'i. Selain itu, mazhab ini juga tersebar ke Syam, Yaman, Iran atau Persia sekarang, sebagian India, Pakistan, dan beberapa negeri di benua Afrika, bahkan ke Indonesia. Mazhab Syafi'i menyebar ke negeri Mesir, karena Imam Syafi'i pernah tinggal di sana selama 5 tahun di akhir hayatnya. Dan juga menyebar ke Irak, karena ia pada awalnya menyebarkan pendapat-pendapatnya tentang hukum Islam di negeri ini. Lalu menyebar pula ke Khurasan. Mayoritas penduduk Mesir saat ini menganut mazhab Syafi'i, seperti contohnya untayan doa kunut yang sering terdengar pada sholat subuh setelah ruku. Untayan doa kunut ini adalah doa yang sering diucapkan oleh Imam Syafi'i. Lalu mazhab Syafi'i juga menyebar ke negeri Iran atau Persia sekarang, serta ke Marwah dan Khurasan pada akhir abad ke-3 Hijriah. Para ulama yang meriwayatkan mazhab Syafi'i ini sangat bersemangat untuk menukil kitab-kitab mazhab ini yang asli dan untuk dibawa ke negeri mereka dan menyebarkannya di antara para budayawan. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga sangat bersemangat untuk membujuk para hakim atau para sultan agar mereka menjadikan mazhab resmi itu di wilayahnya. Selanjutnya, dasar-dasar pemikiran mazhab Syafi'i. Dasar-dasar pemikiran mazhab Syafi'i meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidlal. Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya, termaktub dalam kitabnya Ar-Risalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Beliau mengambil dengan makna yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. Yang kedua, As-Sunnah. Beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatannya dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW. Yang ketiga, ijma. Dalam arti bahwa para sahabat semua telah menyepakatinya. Di samping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma dan persesuaian faham bagi segenap ulama itu tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Yang keempat, qiyas. Imam Syafi'i memakai qiyas apabila ketiga dasar hukum di atas, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, tidak tercantum, dan juga terpaksa dipakai apabila dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk itu, beliau dengan tegas berkata, tidak ada hukum qiyas dalam ibadah. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan. Dan yang terakhir, istidlal. Istidlal atau istishab. Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas akidah-akidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Quran.
Dalam istidlal juga ada yang namanya qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim atau sebagai hasil ijtihad yang pertama dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama. Imam Syafi'i itu mengungkap dalam beberapa masalah antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, air yang kena najis. Qaul qadim. Qaul qadimnya, air yang sedikit dan kurang dari 2 kullah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan tidak dikategorikan air mutanajis selama air itu tidak berubah. Sementara qaul jadidnya, air yang sedikit dan kurang dari 2 kullah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan tidak dikategorikan air mutanajis apakah air berubah atau tidak. Dan yang kedua, bersambung atau mualah dalam berwudu. Berdasarkan qaul qadimnya, bersambung dalam berwudu hukumnya wajib. Sementara qaul jadidnya, bersambung dalam berwudu itu hukum sunnah karena berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu dan menunda membasuh kaki beliau itu. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku pada agama. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Indonesia, Suriah, Kurdistan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Pantai Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Berkembang melalui Mesir dan Iran. Dasar pemikiran mazhab Syafi'i ini ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidlal. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.